Motor ini gue dapet itu dari seseorang lah, pokoknya bapak-bapak gitulah, jual lah, murah lah waktu itu. Gue beli. Nah, nggak tahu kenapa bapak-bapak itu bilang, Mas, nanti kalau motor ini dipakai terasa berat, Mas baca-baca doa aja. Oke, balik lagi kita sekarang di Tebengan, teman bengkelan. Kali ini kita mendatangi seorang narasumber nih. Kita kayaknya agak serius nih ya. Kalau kemarin kita boleh ngebodor gitu, bercanda nih, kita soalnya agak-agak sensitif nih yang tamu kita nih. Langsung aja kita perkenalkan. Bang Cucuy. Halo Bang Gondrong. Gimana? Sehat dong. Alhamdulillah ya. Iya dong. Ini kita malam-malam gini nih, apa ya? Suasana gimana lo? Ini suasana kita agak-agak ini ya, apa namanya? Habis hujan ya. Habis hujan. Jadi kayaknya adem gitu. Kita juga pas juga nih, kita malam Jumat ya. Oh, ini malam Jumat, iya nih, malam Jumat nih. Makanya intonasi suaranya tadi gua agak-agak horor nih. Dan biasanya kelihatannya kayak Bang lu serem doang, tapi lu giliran ngomong bercanda. Tapi gua harap ini kali ini kita lebih bagus ya. Iya. Lebih horor. Jadi mau ngapain nih? Nih cuy, jadi gua penasaran nih sama lu nih. Jadi waktu itu kan lu pernah ngambil motor dari bengkel ya? Iya. Lu ngambil motor Honda CB 100. Waktu itu kita janjian hari Jumat ya? Lupa gue Kamis atau Jumat gitu. Pokoknya gue malam dah ke tempat lu itu. Jumat iya. Gue udah bilang sama lu. Jumat tutup lu ya. Lu ngambil jangan malam cuy. Lu ngambil siang gitu. Ya nanti insya Allah lu bilang ya. Udah tiba-tiba lu ngambil malam. Terus nih kayaknya perasaan gue kayaknya kok kayak ada something in the sky nih. Something in the sky. Habis itu yaudah akhirnya lu datangnya malam tuh jam 8:30 ya. Malam gue datang malam tuh. 8:30. Oh sorry nih gue ada kerjaan nih. Yaudah nggak apa-apa. Lu ambil, udah gue pulang. Terus gue ngeliat postingan lu nih. Iya ini gue habis ngambil motor dari bengkel, terus ada orang ngasih tahu ada lu di penumpang lu berdarah-darah gitu ya. Iya. Nah itu apaan itu cuy? Lu maksudnya jadi, lu sebenarnya IndiHome atau? Jadi gue Indigo ya. Pertama gak bisa ngerasain sama bisa ngelihat itu dulu tuh 2000 berapa ya, 2000 mulai bisa teleknya gitu, bisa telek banget gue bisa itu kira-kira pas lagi hamil anak gue nih yang pertama gue satu doang kan. Terus kondisi sorry sebelum itu detailnya tuh kalau gue ngeliat pas lagi istri gue lagi hamil gue ngeliat bisa jelas gue. Nah jadi sebelumnya itu mundur ke belakang 2011 2012 lah kan. Gue masih main barang-barang vintage tuh. Gue beli terus sewa segala macam. Barang-barang apa? Perabotan apa? Campur. Perabotan barang-barang interior yang pokoknya yang tua-tua gitulah. Iya, kayu-kayuan gitu. Kayu campur terus ada radio lah apa segala macam yang barang-barang lama-lama itu. Nah, suatu waktu ada teman dia itu memang pengepul barang-barang antik lah. Dia kasih dia kasih waktu itu trennya lagi ngumpulin telepon zaman dulu. Diputer ya? Iya, yang puter. Nah itu kan laris banget tuh, banyak yang cari karena buat properti kan, buat pajangan lah gitu. Dia tiba-tiba nawarin gua dua karung gede gitu. Telepon semua? Iya, tapi gua nggak boleh pilih. Cuma difoto doang, disobek dikit, difoto truk nih, lu mau ambil gak gitu. Gua nggak tahu jumlahnya berapa, murah. Gua nggak mikir panjang, gua beli dong. Gua ambil, taruh di rumah di Cipulir di gudang, di sekolah situ taruh. Nah itu barang itu sampai jam 8:30 malam. Posisi gue masih di Pasar Santa, gue tuh ada toko di Pasar Santa tuh. Iya. Di situ 8:30 sampai rumah 11:30 lah. Terus tidur. Waktu itu kondisi sama eyangnya istri gue, masih ada yang istri gue tuh. Di Cipulir itu tadi. Iya.
Terus jam 1:30 itu gue tidur di depan TV. Eyang di kamar, Ai di kamar. 1:30 Eyang Ai bangun. Itu biasanya kan beliau kan almarhumah tuh kan tahajud lah sholat malam gitu. Nah dia dengar suara orang nangis. Ada yang nangis. Tapi nggak tahu dari mana titiknya. Terus gue dibangunin. Cuy, aku dengar suara orang nangis gitu. Hah? Iya. Gimana yang? Gitu kan. Gue kan baru bangun kan, awang-awang gitu lah, nggak dengar. Terus gue duduk, terus gue denger juga tuh akhirnya denger suara. Jelas tuh. Jadi suara tangisan itu kayak orang ngerintih gitu loh. Cewek cowok, suara cewek apa cowok? Cewek. Jelas. Putus-putus gitu tapi putus-putus. Terus gue mikir, masa sih gitu. Akhirnya terus posisi ini gue tidur di ruang TV, ini TV ada cegokan gini ke ruang tamu. Oh, kayak gang gitu. Iya, belok gini. Nah, ini telepon tuh di luar dua-duanya gue taruh. Tapi karung yang satu lagi ada di dalam di ruang tamu tuh gue taruh. Karena malam itu rencana mau gue foto-foto lah, mau gue ini posting. Iya, mau gue posting besoknya. Tapi gue belum sempat, baru gue buka gitu doang. Nah, akhirnya gue bangun, yang berdiri posisinya, terus ngeliat, itu apa itu gitu. Iya. Tapi nggak bilang itu perempuan, enggak. Terus akhirnya gue bangun penasaran kan. Begitu gue bangun, posisi dia itu di pojok nunduk gini nih nunduk. Udah rambutnya ke bawah tuh, ketutupan gitu lah pokoknya. Panjang. Kan gelap kan kamar. Yang lu cewek cowok? Cewek. Yang Putri. Itu kondisi gelap tuh, gelap. Terus gue mau nyalain lampu, apa kayak ragu-ragu gitu kan, sambil nengok gini kan, akhirnya gue pencet, nyala tuh. Begitu lampu itu nyala, nggak ada, hilang. Pokoknya nggak yang tadi kita lihat berdua itu hilang gitu. Karung, mungkin nggak karung yang lu lihat? Karungnya di kanan, ke pintu. Itu yang nunduk di kiri, pojok dekat jendela. Dia nunduk gini nih, nunduk kayak orang nunduk gitu udah. Rambutnya sampai lantai gitu. Jadi pojok nggak ada barang-barang yang lain? Nggak ada barang-barang lain. Bersih itu kan ruang tamu. Udah, gue nggak kepikiran dari telepon itu. Nggak kepikiran gue pokoknya. Karena dulu di belakang rumah tuh ada pohon mangga gede banget, pohon mangga gitu. Gue pikir itu yang nunggu itu kali gitu kan. Akhirnya gue tidur lagi, yang lanjut tuh sholat tahajud dia. Jam 3:15 deh, mau jam, ya gue aus, 3:30 gue aus. Gue bangun, gue nyalain dispenser, ngambil minum, denger lagi suara itu. Ngerintih? Nangis lagi. Jelas apa sayup-sayup? Jelas, kalau itu lebih jelas. Gitu kan. Tapi kayak jauh gitu dong, kayak suara kayak jauh gitu loh. Iya. Gimana sih kayak lu kayak lagi di gunung atau yang kebon atau apa kayak gitu. Suara-suara ke bawah angin ya. Lagi diem terus kayak lu denger suara jauh gitu kan, samar-samar gitu. Cuman jelas banget. Akhirnya gue penasaran, gue berdiri lagi, gue bangun dan itu belum jelas. Sama posisinya nunduk. Tapi muka memang nggak bisa gue gambarin, nggak bisa lihat lah pokoknya. Tapi itu jelas. Tutupan rambut. Nggak ada kakinya. Terus bajunya putih gitulah, rambut ke bawah. Langsung di situ gue yang teriak dong lo. Ya gue shock, nggak teriak, gue cuma gue bisa ngeliat nih, maksudnya gue bisa ngeliat. Lo nggak takut lo cuy? Jadi gini, waktu itu gue kondisi maaf. Kaget gue. Maaf, gue benerin ya. Kaget dong gue. Jadi kondisi gue kaget kan, jadi gue shock lah gue, antara gue mau teriak apa enggak. Gue baca yang pertama kali terpintas tuh, gue baca di mulut gue, bukan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ulawat begitu, tapi nggak habis, putus. Karena lu shock ya? Iya, nggak bisa. Udah nih kayak di film-film nih dalam hati gue gitu kan. Udah ya, terus 3:30 yang selesai. Yang terus kalau habis tahajud dia suka mau lanjut ke subuh, baca Quran tuh dia. Iya. Habis itu gue tinggal tidur lagi kan, gue udah malas banget tidur. Nggak lama di depan rumah tuh kan ada yang pada nongkrong kan, security 2 orang tuh, security kompleks itulah, anak-anak kampung atas. Dia teriak di bawah pohon itu, dia teriak kan, di depan rumah gue ada pohon. Dia duduk di situ tuh berdua, dia teriak, wah apaan tuh gitu-gitu. Teriak, tapi gue nggak tahu teriak kemana gitu kan. Udah tuh malam itu begitu aja tuh, begitu aja gue anggap udahlah gitu. Nah besoknya gue mau berangkat ke Santa jam 10-an lah. Ketemu sama 2 orang ini nih, si security ini. Cuy, tadi malam gue ngeliat itu tuh di dalam yang tempat motor-motor. Jadi dulu kan garasi itu, gue taruh motor-motor tuh banyak ke situ kan, motor-motor tua. Gue ngeliat itu tuh di situ gitu deh. Lu mimpi doang gitu kan. Udah singkat cerita, sampai Santa gue kepikiran dulu tuh anjir apaan tuh yang gue lihat, apaan. Akhirnya gue telepon temen gue,
yang jual barang yang itu. jual karungan itu. Lu dapat dari mana? Gue bilang gitu kan. Iya. Ini dari Jembatan Hitam gue dapatnya. Jembatan Hitam dari mana? Jatinegara. Oh, Jatinegara ya. Terus ternyata dibilangin lagi dia dapat dari bekas kerusuhan 98 perkantoran, pokoknya bangunan tua lah, tapi bangunan itu dibakar sama masalah tahun 98 itu. Iya. Nah, pada saat era 2010-2009 bangunan itu dibeli sama orang lah, mau dibangun lagi kan. Nah di dalamnya masih ada barang-barang sisa kebakaran itu masih ada yang utuh. Ada 2 karung itu. Ternyata, ya ada yang waktu itu nanya sama teman juga lah yang bisa kayak gitu-gitu, dia bilang itu ada yang ikut digituin. Ada yang ikut ya. Nah, bener lu iya gitu. Akhirnya barang itu kejual, udah keluar lah. Nah mulai dari situ gue mulai kayak berpikiran apa bisa lihat lagi ya gue ya, apa ini lagi ya gitu kan. Nah ternyata gue beli peti kayu sebelum telepon itu udah ada di rumah gue tuh, di rumah yang di dalamnya itu wayang kulit dan itu wayang tua. Kalau kata yang beli memang ada something lah, ada sesuatu itu, energinya kuat lah. Makanya orang itu beli nggak nawar, langsung beli aja. Nah mulai dari situ gue bisa ngerasain gitu loh. Jadi ada peti dalamnya wayang, anak sama Gucci dari Kalimantan lah waktu itu, beli juga gue dari orang buat jual lagi kan. Itu Gucci itu kalau didempetin goyang dong. Bang, iya. Udah magnetnya kali, positif negatif. Bang, malam tuh jam 2 begitu terus. Nggak pecah ya deh? Nggak, gundang-gundangan. Akhirnya orang itu beli, sama Gucci-Guccinya gue beli, gue jual. Tuh, udah jalan tuh. Nah besoknya gue ke Pasar Santa, gue mulai nata toko kan. Terus ada boneka-boneka tua tuh gue punya kan, Belanda segala macam tahun-tahun 1920-an. Ada anak kecil datang, umur 5 tahun kalau nggak salah waktu itu, masih PAUD gitu lah, masih TK gitu. Dia bisa ngelihat perempuan dan ngomong bahasa Belanda dong. Anak kecil itu. Anak kecil langsung? Iya, pakai bahasa Belanda. Terus ini anak ngomong bahasa apaan tuh? Itu Belanda cuy, kata anak-anak Santa kan. Iya. Itu kejadian jam 3:30 sore. Itu anak kecil bule kali? Enggak, orang kita. Lama ibunya datang. Dia bilang, loh kamu ngomong apa gitu ibunya kan. Terus gue bilang, Tante, anaknya pinter banget loh, bisa bahasa Belanda. Nggak bisa mas, bahasa Inggris juga dia baru belajar kok. Gini. Waduh, gue langsung gitu kan. Cewek Tante, iya. Terus dia ngomong pakai bahasa, sama ibunya bilang, aku ngeliat tante di situ di pojok. Jadi di pojokan itu tuh boneka gue itu. Nah, nggak lama pengunjung lain juga ngeliat di tempat gue, di toko gue. Jadi toko gue buat itu terkenal kayak gitu-gitulah tuh. Jadi dibilang menyeramkan lah pada saat itu. Iya. Terus tapi buat gue bawa rezeki dong. Bawa rezekinya, barang-barang lu cepet laku ya? Iya, jadi bukan. Atau lu minta nomor? Jadi orang-orang yang seneng hal-hal kayak gitu tuh nyari. Gue juga ngerti. Dulu gue pernah ada buyer paling gila nih orang ini. Jadi dia itu koleksi peti mati. Tapi gue nggak bisa nyebutin orang siapa lah. Memang orangnya secret banget tuh orang. Peti mati cuy? Iya, dia ngoleksi peti mati yang bekas. Jadi gue itu dia kebanyakan dari Toraja apa ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa yang meninggal dipetiin kan. Kalau nggak salah lah, gue lupa ceritanya. Jadi mungkin petinya diganti yang baru apa gimana. Dia koleksi yang bekas-bekas itu karena dia seneng kayu tua gitu kan. Bagus ya. Kumpulin sama dia. Nah dia beli boneka gue lewat perantara. Mas, saya beli bonekanya. Saya nggak nawar kalau memang ada sesuatunya. Iya. Gue kan nggak jual kayak gitu-gitu kan. Saya jual cuma look aja, gue gituin kan, nggak aneh-aneh. Yaudah saya beli, saya transfer. Ditransfer tuh 5 jutaan dong waktu itu. Boneka segini nih, mukanya kaca porselen. Boneka kayu, porselen. Boneka porselen. Lupa gue senimannya siapa gitu, di kakinya ada tulisannya. Tahunnya 1921. Kirim dong gue ke sana. Dia di Sumatera, tinggal di Sumatera. Itu gue kirim rapet dong, karena keramik kan. Takut pecah. Ya iyalah, dia udah transfer gede kan, banyak sama ongkos kirimnya. Rapi banget gue videoin. Om nih ya udah rapet semua ya. Terus terakhir gue pakai kayu. Iya. Kayu berangkat tuh, pakai KI 8 waktu itu gue kirim. Di KI 8 juga di videoin. Begitu sampai sana, orangnya marah-marah ke gue. Mas, kamu jangan aneh-aneh sama saya. Kalau berbisnis sama saya tuh yang bener gitu. Iya. Ini bukan uang sedikit. Kamu bungkusnya yang bener dong gitu. Maksudnya gimana Om? Ini datang ke sini kondisinya nggak ada packingnya.
Nggak ada packing ya? Dalamnya, tapi luar kayu nih dong. Luar kayu rapet, dalamnya kagak ada. Padahal udah lu bubut ya. Bungkus, jadi kayak kebuka gitu, kayak keranjang gitu lah pokoknya. Pada kebuka itunya plastik segala macam. Kalau dibongkar sama orang paket, kayunya rusak dong. Sama iya. dusnya juga pasti sobek kan. Ini iya. kayunya rapet. Kayunya utuh. Di videonya dibuka, terus habis itu gue kirimin video yang gua kan ke mereka tuh, gue kirimin orangnya dia lah. Ini om buktinya, ini semua foto-fotonya, langsung gue ditransfer 5 juta lagi. 5 juta lagi. Iya. Tapi pas dia buka itu masih utuh bonekanya. Utuh tuh, nggak ada. Bukanya kesobek-sobek gitu. Iya, jadi apa ya, kayak kebuka gitu aja. Kayak dipotong cutter. Iya, gitu ya. tapi nggak kalau cutter kan kelihatan sobek gitu ya. Iya. Ini kayak kebuka aja udah, kayak gitu. Gue dikirimin fotonya. Waktu itu di handphone yang satu sih tuh kondisinya tuh. Dapat 10 juta lu ya. 10 juta 10 juta 400 karena 400.000 ongkos kirim waktu itu. Modal berapa modal? Gue belinya tuh dulu Karungan lagi. enggak gue beli dulu itu kalau nggak salah 650.000 lah. Ya alhamdulillah ya margin. Kayak gue bilang Iya, bawa rezeki buat bawa gue rezeki. gitu. Di satu sisi hal-hal kayak gitu buat gue bawa rezeki gitu. Bodo amat orang mau bilang nggak halal kayak apa kayak, tapi buat gue Iya. ya gue nggak bohongin orang. Iya. Gue cuma bilang ini gue jual. Kalau lu mau Harganya ya lu beli sekian, ya. iya. Gue jual segini. Kalau lu mau bayar, kalau enggak ya udah. Malah ditambahin sama dia. Gue nggak bilang saya jual boneka ada sesuatunya, enggak. Gue bilang ini vintage doll, gue bilang nih porcelain, udah tuh. Terus yang balik lagi yang tadi ketemu yang kejadian CB itu, ya, jadi gue servis deh turun mesin waktu itu dong ya, turun mesin. Iya, nah, turun setengah. motor ini, motornya lagi dibawa sama si Pepe ada. Motor ini gue dapet itu dari seseorang lah, pokoknya bapak-bapak gitulah, jual lah, murah lah waktu itu. Gue beli, nah nggak tahu kenapa bapak-bapak itu bilang, Mas, nanti kalau motor ini dipakai terasa berat, Mas baca-baca doa aja, gitu dia bilang. Gue mikirnya berat karena motor tua kali kan, Iya, ada yang rusak. selek lah, apalah, ngeden lah, gue mikirnya gitu. Iya pak, lo itu mau aja lah pak, saya juga nggak kenceng-kenceng, gue bilang gitu. Gue nggak kepikiran hal itu. Dia menyebutkan, lo hati-hati sama motor ini nih, ada sesuatunya. Gue tersirat gitu aja dah. Udah gue betulin di tempat lo kan. Betulin, terus abis itu gue ngambil malam, mau pulang. Itu gue mulai ngerasain berat itu di apa tuh ya namanya ya, dekat sebelum Polsek tuh, ke sana dikit tuh, Cineremol ya. Oh iya. Ya pokoknya di Cineremol, gue udah mulai tuh. Gue sempet bete tuh Ndrong sama lu. Motor berat Iya gitu. gue rese nih gondrong nih udah. Tipu nih gue. Lama nih gue, pokoknya gue sempet gerendengan lah. Anjing berat banget nih motor, bener-bener kagak enak. Bener-bener udah gitu tuh. Nah mulai hilang lagi di perempatan Pasar Seger itu. Iya. Kan gue lurus terus masih kan. Akhirnya hilang tuh lumayan tuh Ndrong. Wah ini enak lagi nih gue bilang. Terus abis itu masuk gue ke South City. Iya. Begitu gue mau turun, posisi turun gini, itu berat lagi tuh. Itu makin berat. Beratnya berat yang apa sih, kayak lu dipendet gitu dah, kayak jadi teken. iya lu masuk gigi satu kayak motor lu ditahan gitu. Ini gue paksain jalan kan. Gue liat kagak ngebul knalpotnya kan. Udah gue gas terus. Pas posisi tikungan terakhir macet. Penuh kan di situ tuh. Kuat lah pokoknya. Gue sambil jalan lagi. Nah, orang-orang ngeliatin gue mulu. Gue di posisi gini nih, kiri ada yang nyalip, tapi nyalip berhenti terus nengok gitu, nengok ke gue. Iya, gue bilang, apa sih ini orang, gue gitu kan. Gue lagi kesel, ngapain sih lu ngeliatin gue gitu kan. Terus nggak lama belakang lagi nih lewat mobil, sampai buka kaca. Buka kaca si mobil itu, buka kaca. Iya. Ngeliatin lu lagi jelas. Gitu, ngeliatin tuh ibu-ibu pakai kerudungan, gue inget. Nengoknya sampai gitu banget. Lewat tuh mobil kan. Nah terakhir Gojek apa Grab gitu, gue lupa lah. Boncengan juga bawa penumpang deh. Langsung di sebelah gue, tapi dia sambil jalan. Mas, lu temennya tuh berdarah-darah, kasihan tuh di belakang gitu kan. Gue mikir, ini orang ngomong siapa sih gitu. Gue mikir di sebelah gue gitu kan. Gue nengok kagak ada, di belakang macet-macet juga kan orang-orang kan. Orang normal semua. Iya, belakang nggak lama belakang klakson juga. Jadi gue hitung tuh ada sekitar 6 orang yang lihat, 6 orang lah yang lihat kejadian itu. Nunjuk gini doang, nunjuk gitu. Oh, ada yang nunjuk ke lu? Iya, nunjuk ke belakang, gitu, nunjuk gini doang. Gue nengok, wah, udah. Terus abis itu, pas terakhirnya itu mau masuk ke Pondok Cabe tuh, lapangan terbang.
Udah gue masuk lewat, udah ini, itu enak tuh dong. Nah, terus ketemu di jalan Kemiris ini nih, mengarah rumah gue, udah mau rumah gue, anak parkiran kan. Begitu gue nikung, gue mau jatuh dong, kayak layer gitu lah. Lah ini motor kenapa nih gitu kan. Bang, buruan bang, bawa bang temen lu ke rumah sakit tuh, kata anak-anak itu. Kata anak parkiran? Iya, masih ada tuh anak-anaknya. Berarti semua orang lihat cuy. 8 ya, total 8 tuh lihat. Udah gue masih nggak ngeh. Akhirnya pas di terakhir yang mau ujung itu, gue penasaran dong, gue berhenti. Gue berhenti kan. Panas emang, kondisi panas tuh motor itu bang. Karena mungkin ngeden kali ya. Panas, gue berhenti tuh. Gue standarin, matiin kontak. Kita kan kontak udah hidupin kan. Akhirnya gue matiin tuh. Sebelumnya kan nggak bisa. Matiinnya pakai cuk sebelumnya. Kontak gue standarin. Gue berdiri tuh, baru gue mau begini. Kaki gue tuh kan kalau mau turun motor laki kan kita mesti ke belakang gini kan. Lewatin jok ya. Nah kaki gue tuh kayak gitu, kayak kepentok ya. Kayak wuk. Nah, gue ngeliat tuh dong, situ dong. Itu lu ngeliat? Lihat, begitu gue turun, gue berbalik, gue ngeliat langsung posisinya doi. Bau dupa tambah kenceng nih. Jadi, anginnya kesini kali ya, kita positif aja. Apa? Gue keinget tuh jadi. Itu gue jelas tuh, gue lihat tuh, bener-bener yang gue kirim. Pakaiannya normal gitu. Kirim Al-Fatihah. Pakaian orang modern gitu maksudnya. Celananya tuh celana kain. Oh, celana kain. Ini gue inget celana kain abu-abu. Atasannya itu kemeja warna coklat atau krem ya, lupa lah, gelap kan waktu itu kan. Cowok, tapi mukanya nggak kelihatan. Wah, mukanya kasihan lah pokoknya. Kalau emang lihat emang kasihan banget mukanya. Jadi kondisinya udah parah gitu. Bagian sebelah kanannya ini kayak kebuka, kayak coak gitu loh, udah darah. Kayak orang nakal lantas gitu ya. Tapi mukanya kayak yang kosong gitu. Gua habis itu gue nunduk. Yang pertama gue baca Al-Fatihah tuh. Jangan ganggu ya, gue bilang. Gue bacain Al-Fatihah lu gitu, biar lu balik, gue bilang, nggak, biar lu nggak ini, jangan ganggu orang di jalan. Gue bacain Al-Fatihah. Pas gue naik, gue sela lagi, motor langsung sekali nyala, terus jalan. Terus dia mulai hilangnya itu di terminal sini. Mulai inilah balik mungkin bagaimana. Maksud lu ngerasain udah enteng nih? Motor jadi biasa jengat dong. Jengat ya? Pas gue, kan ada polisi tidur tuh di depan terminal tuh. Masuk gue turunin gigi satu, tak. Begitu gue lepas kopling, gitu. Langsung kayak, udah. Motor langsung lancar kan, sampai rumah tuh gue. Gitu, besok-besok lu pakai ya biasa aja? Normal. Orang gue pakai buat pagi nganter anak warna biru ya? Nggak jadi kesel dong lo sama gue ya? Iya. Kalau nggak salah gue sempet WhatsApp lu dah. Yang pas gue bilang, bro motor berat banget nih. WhatsApp gue sempet kesel kok orang pas gue berhenti di itu. Pas dikasih itu, gue sempet WhatsApp lu. Bro ini kok berat banget sih motor? Gue sempet gitu. Pas sebelum orang-orang ngomong gitu. Jadi gue sempet ngomong ke lu, sempet bilang. Nah itu buat gue apa ya? Gue mulai yakin emang ada selain manusia tuh ada gitu, yang lain tuh ada. Nah, habis itu gue mulai sering tuh ngeliat yang kayak gitu-gitu. Nampaknya ngobrol nggak pernah nggak kalau ngobrol? Gue nggak ngobrol. Soalnya dia pengen ngasih pesan ke lu gitu. Di kerjaan dong sering. Di kerjaan yang lu rumah-rumahan itu ya? Kerjaan gue kan bikin rumah kayu tua, bikin restoran kayak gitu-gitu lah. Itu gue sering tuh ditemuin yang aneh-aneh. Terus kayak belum lama dulu Secret Garden kan. Secret Garden. Itu sering gue diliatin gitu. Makanya sebenarnya dulu tuh udah pas ngumpulin motor udah banyak yang ikut tuh sebenarnya. Tapi lu belum notice ya? Jadi gue cuekin. Oh lu ngerasain gue. Jadi gue rasanya apaan itu lu dulu? Mogok dong. Mogok? Jadi mogok nggak lazim. Motor tua pasti ya? Motor tua. Waktu itu BSA kalau nggak salah. Iya BSA. Jadi kondisi mogoknya apa ya? Mogok nggak jelas lah. Padahal sebenarnya sehat. Sehat aja gitu. Jadi gue kesalahan ngumpat dong. Jadi ada pesan moral juga sih di situ maksudnya. Sesusah apapun lu pada saat gue tuh kondisi gue mau naik BSA itu, seini apapun lu harus berkata baik gitu dalam artian iya lu kayak atau misalkan muslim istighfar gitu astagfirullahaladzim gitu, jangan malah anjing bangsat nih gitu-gitu loh. Nah gue begitu tuh waktu itu, anjing nih bongkok nih motor gitu,
anjing nih motor bangsat banget nih bikin gue susah. Gitulah pokoknya gue kasar lah, ngumpet. Itu bener-bener nggak mau nyala dong. Gue selak, apinya ada kenceng, bensin keluar. Gue bokap juga mancrot, gue selak nggak mau nyala, bener-bener nggak mau nyala. Di selak kompresi ada. Akhirnya gue putus asa. Nah gue di situ ngucap istighfar waktu itu gue, astagfirullahaladzim. Terus abis itu gue lulus tangkinya. Iya. Maksudnya itu kan hal yang ya mungkin motor lu rusak aja kali, jangan lu gitu-gitu gitu kan. Ya, kalau kita ngomongin logika. Tapi, iya kalau ngomong logika, tapi begitu gue lulus, yang mogok ya mbah, gue bilang gitu, maaf mbah gitu, saya ngomong kasar, gini. Gue pasang helm, plak, gerimis tuh dong, gitu. Di Rawabelong deket tempatnya Bang Ipin dulu. Gue pasang tak, terus dia kan harus buang itu dulu kan tuh. Iya, dekompresi. Iya, biar nggak melejit. Biar nggak keras. Nah, gue buka oli, gue nyala tuh kayak gimana ya, kayak nggak pakai tenaga. Kagak ya. Hidup. Iya udah. Wah di situ tuh gue langsung kayak yang, oh ini gue bilang. Dan abis itu gue terapin tuh ke motor-motor yang lain, yang susah-susah hidup apa gitu-gitu. Iya, kasih treatment yang di luar logika tadi ya. Gitu-gitu. Astagfirullahaladzim, jangan ini ya mbah, saya mau berangkat, jangan mogok, gini. Nah di situ gue dapet feel-nya adalah kenapa gue suka motor tua. Jadi selalu ngingetin gue sama yang maha kuasa dong. Gue mau berangkat aja gue baca doa. Baca doanya gue biar kagak mogok, biar kagak biar selamat, pulang pergi. Di jalan gue berdoa mulu, biar yang mogok ya subhanallah. Jadi lebih inget lah, sebelumnya kan gue jarang lah gue baca apa gitu. Nah gue makanya kenapa gue ngumpulin motor tua, terus ini apa mobil tua gitu. Melatih sabaran juga gue gitu, sama ada hal kayak gitunya lah. Iya. Banyak sih gue sebenarnya yang aneh-aneh, banyak banget. Itu lu sebelumnya pernah ini katanya masuk pesantren lu ya dulu ya? Kagak. Tadi kata itu Anto ini. Enggak ya? Kagak. Salah berarti dia ngasihnya nih. Gue kecil dulu pernah dibawa sama itu. Siapa? Kalau istilahnya bule tuh. Diangkat. Sleepwalking tuh ya, yang tidur berjalan itu ya. Jadi dulu tidur berjalan. Iya, berarti lu udah bakat dari kecil. Gue kecil itu dulu sering diajak bokap gue mancing. Dulu di Ciledug ada nama pemancingan. Dulu kan rumah gue di Ciledug tuh, di komplek Peruri. Ya tahu gue. Ya nama pemancingannya ada Minapuri. Gue inget banget tuh. Ya tahu gue itu. Itu gue kelas 4 SD. 4 SD tuh, gue inget banget tuh kejadian itu. Nah itu diajak mancing tuh sama bokap gue, lomba tuh hari Minggu. Iya dari pagi sampai siang. Nah bokap juara 1 tuh. Inget banget dapat mobil Kijang, gue inget banget tuh. Tapi bokap diuangin. Terus uangnya dibagi-bagi karena bokap bilang ini uangnya bukan uang yang ini, karena ini uang lomba, bukan uang kerja keras ya. Iya. Jadi bokap gue dikasih gitu sama orang-orang dikasihin. Nah jam 4 itu kan lomba selesai tuh di Priwit kan. Nah bokap gue tuh masih mancing nih, kita seneng kan sampai sore, adem kan. Nah, bisa gue pulang jam 5. Jadi ini pemancingan nggak jauh lah dari rumah gue gitu. Nggak jauh dari tempat rumah. Lu masih SD waktu itu? Kelas 4 SD. Gue balik dia tuh duluan karena gue mau main bola soalnya. Gue balik, gue masih di sana, gue balik. Yang pokoknya yang gue inget terakhir tuh gue habis mandi. Jadi gue habis mandi, udah gue nggak inget apa lagi tuh. Nah, jadi nyokap semua cerita, gue itu hilang dong. Jam 5:30 mulai hilang tuh jam 5:30. Jadi gue tahu kemana, dicari di lapangan kagak ada, dicari ke temen ini nggak ada, itu hilang. Ketemunya itu jam 9:30 malam. Lama dong. Jadi di sebelahnya Mainapuri itu ada rawa dong, dikawatin buat miara ikan gurame. Orang-orang kampung situ lah. Nah itu rawa-rawa itu memang menurut orang situ angker lah, nggak boleh ada yang masuk situ. Nah jadi orang-orang pada nyari nih. Temen-temen kan waktu itu nggak kepikiran ini anak ini kemana nih. Zaman itu kan belum ada handphone tuh. Jadi anak kecil kan mainnya kalau nggak main bola ya udah maghrib pulang gitu. PS juga belum ada deh. Padahal orang rumah lu nggak ada yang tahu lu masuk kamar mandi tuh. Ibu gue lihat. Ibu lu lihat. Nah, terakhir ngelihat emang gue mandi itu jam 4 itu gue mandi. Emang gue mau main bola kan bilang bokap gue. Nah gue abis itu gue nggak inget apa lagi tuh. Terus nyariin segala macem, kagak ketemu. Bokap gue inget. Jadi kata bokap gue, abis itu gue diceritain sama bokap gue nih kejadian ini, gue ceritain bokap gue. Jadi jam lomba selesai itu gue main di empang yang sebelahnya itu. Mutek-mutek lah gitu, gue di situ main apa gitu-gitu kan. Habis itu
bokap gue kepikiran apa ke situ ya gitu. Jadi udah dicari kemana kok. Udah sampai jam 9 terus lapor polisi. Iya, lama lah dari jam 4. Padahal kan baru dinyatakan hilang 1 kali 24 jam kan. Iya. Kan panik kan keluarga, ini anak belum nggak ada, bilangnya diculik segala macam. Gue kepikiran. Nah ternyata keluarga dari bokap ada yang bisa kayak gitulah gitu. Ibunya bokap apa gitu. Jadi kayak nanya, coba di situ gitu. Akhirnya warga-warga tuh nyari pakai apa? Pentongan. Iya dulu istilah itu apa sih? Kantong apa kalau wewe. Iya, di bawah kalung wewe. Iya. Untang. Cari ketemunya gue itu tidur di bawah pohon gede gitu dong di dekat empang itu. Ada pohon gede banget, nggak tahu pohon apa gitu. Merinding nih ini gue. Terus di bawah tuh gue ketemu kan di situ. Padahal orang-orang udah keliling-liling tuh di situ di empang itu udah sejam kata buku-buku keliling. Nggak lihat ya? Muter-muter kagak kelihatan, tur nggak kelihatan. Terus ya nggak tahu lah gue ritual apalah pokoknya dari ya zaman dulu lah cara-cara zaman dulu mungkin bisa diapain gitu. Akhirnya gue ketemu di situ, posisi gue udah tidur dan posisi gue baju basah kayak orang habis mandi. Kayak jam 4 itu gue basah gue habis mandi gitu kan. Itu diambil, bokap gue gendong, bawa pulang. Sakit tuh gue seminggu. Kayak tipes apa gitu bilangnya dokter kan. Terus di situ kan gue nggak mau kelas 4 SD kan, samar-samar lah gue ingetnya gitu. Tapi gue ingetnya cuma habis mandi, gue nggak nginget apa lagi deh, pokoknya itu. Nggak inget lu keluar rumah gitu? Kagak, bokap gue semua yang nyeritain tuh yang gue ketemu dicari itu. Nah, habis dari situ dianggap sama bokap udah nggak ada apa-apa lagi lah gitu. Nah gue baru ngehnya pas gue punya anak ini nih baru ngeh lah. Jangan-jangan ada kaitannya nih sama itu nih dulu gue kecil pernah gini gitu kan. Terus nggak lama gue nonton filmnya ada kemarin. Film apaan? Apa kalau wewe itu film kalau wewe gue pas gue nonton lah nih gue kecil begini nih. Iya benar gitu kan itu. Ya tapi memang percaya nggak percaya ya. Tapi memang ada sih maksudnya. Ya gue ngerasain sendiri gitu. Tapi, iya lu ngalamin? Iya gue ngalamin sih jam 4, jam 5, mau 6, maghrib 7, 8, 9, 6, hampir 6 jam gue itu berarti hilang. Nah kata orang-orang nenek-nenek era itu, zaman itulah nyanya sana bilang kalau lewat dari 8 jam gak bakal ketemu gue. Udah dibawa aja? Iya mungkin amit-amit ya ketemu kagak bernyawa atau kenapa kecebur apa kayak gitu. Jadi ternyata memang ada itu urban legend itu cerita itu ada dan gue ngalamin sendiri. Cuman gue nggak nginget apa yang kejadian itu. Pokoknya nggak habis mandi gue inget habis mandi udah itu doang seinget gue. Kan besoknya tanya-tanya kan. Begitu bangun besok pagi gue tanya-tanya sama keluarga gitu. Kamu semalam gimana? Kagak inget gue. Iya. Udah akhirnya dianggap lupa gitu aja. Dianggap nggak terjadi apa. Tapi bokap gue tahu dan sampai sekarang nih. Gue pengen banget sih nanya sama bokap gue gitu, tapi gue gak berani dong. Ada apa sih gitu, gue pengen nanya gitu ke bokap gue, ada apa sih pada masa itu ada apa gitu. Sampai, pas lu hilang ya? Iya, dan makanya sampai sekarang gue tuh suka ngerasain tuh. Berat? Kalau sini ya? Iya di sini nih, tengkuk sini nih. Berat banget deh, pokoknya sakit gitu. Tapi gue mikirnya masuk angin gitu. Nah itu biasanya kejadian itu gue kalau lagi habis dari kerjaan, terus habis lagi steril area kayak dari kebun-kebun gue bersihin jadi babat alas ya? Babat alas tuh biasanya tuh gue kena bala tuh biasanya kena sawan ya. Makanya itulah hal-hal yang menurut gue memang agak aneh sih gitu loh maksudnya. Dulu mungkin kalau ada podcast atau apa kayak sekarang ya bakalan lebih serem gitu, lebih adalah hal-hal kayak gitu kan. Lebih kelihatan. Iya. Dan gue dibilangin sama ada orang pinter kalau gue dilatih gitu diasah, gue bisa buat ngobatin orang lah dengan hal-hal yang spiritual itu gitu. Benar. Makanya. Jadi lu harus harus lelaku. Iya. Di motoran terserem. Touring tuh 2 kali gue terserem buat gue pribadi gitu. Yang pertama waktu itu CBB, gue ikut CBB itu Classic Bike Batavia itu kita touring ke Purwokerto. Jalurnya Pantura kalau nggak salah dulu deh. Nah itu jembatan apa yang putus ya Comal apa gitu. Saya muter pokoknya sampai Purwokerto lah. Nah pulangnya itu kita lewat jalur Gunung Slamet.
Terus tembus-tembus Randu Dongkal, ada nama daerahnya Randu Dongkal, 2 pohon gede gitulah. Nah, pas naik Gunung Slamet itu, kita rame nih, ada 11 motor kalau nggak salah loh. Iya. Bang Herman juga ikut tuh. Nah, tiba-tiba di tikungan pertama, gue salah ngoper dong. Jadi bis Lu bawa 3 BSA kan nih? gua. Iya biasa 6,5 tuh. Begitu tikungan langsung naik gini, gue salah ngoper, mati dong motor gue. Iya. Ya, Ketinggian panik tuh. gigi ya. Gue pinggirin, yang lain bablas. Belakang lu masih ada. Karena memang susah, nggak bisa berhenti. Oh Jadi iya. bukannya nggak mau nolongin, maksudnya anak-anak Naik aja dulu. bukannya nggak mau nolongin gue gitu anak-anak gitu. Ya kalau berhenti udah mati semua, susah nanti kan, kalau jadi hidupnya susah. Bablas nih mereka nih. Sendirian dah lu. Gue sendirian, ada 2, Masih ada sisa. ada Bob sama Empal tuh. Empal naik besa juga, Bob naik besa penorton gitu. Pokoknya 3 nih. Berhenti nih, ngapa cuy gitu? Gue salah oper gigi, udah bulan hidupin dong, nyala lagi, normal. Udah jalan nih kita bertiga, naik dia tengah. Tuh gue jalan gelap banget, belum gelap. Lalu tahu lampu motor Iya, tua kan, di gas baru ada yang nyala kan, baru terang gitu. Gue kagak kelihatan, gue bilang gitu kan, pelan-pelan aja, pelan-pelan gitu. Terus, nah anehnya itu di jalanan itu kagak ada yang lewat satupun. Warlock nggak ada. Kagak ada. Biasanya kan kalau di gunung ada lah anak-anak Iya, metik warga yang lokal ya. gitu-gitu ada lah pada main gitu. Itu kondisi posisi masih jam 11-an lah kalau nggak salah. Pas Udah posisi malam naik. kalau di daerah Iya. ya. Tapi kan harusnya ada lah yang Malam lewat. Minggu waktu itu ya. Iya, malam Senin. Malam Senin. Acara malam Minggu, gue pulang minggunya. Oh, Minggu. sepi ya. Iya. Terus, Tapi kan ada lah dong, harusnya lewat kan, namanya jalan gitu kan. Tuh gelap banget tuh. Terus kan nggak pakai masker kan, cuma helm halves gitu doang kan gua. Dingin, muka gua dinginnya kayak disambitin es. Iya. Beda, ini nggak dingin, ini kan gua nggak pakai sarung tangan. Jadi yang dingin ini muka doang nih, tapi muka kayak ditipukin es. Wah. Apa, gua kedinginan bang gitu. Ah lu manja banget, udah gas terus aja gitu. Gas. Terus buruan lah, pokoknya mungkin takut juga kali dia ya, makanya dia ngomel-ngomel, gas, udah gua gas. Posisi gue di belakang nih, ketinggalan. Di belakang. Iya, tengah Bob, depan Empal. Iya. Motor Empal tiba-tiba mati. Persis di atas deh, pokoknya kita udah posisi di atas tuh. Gue lewat nih, terus si itu juga lewat Bob tuh. lewat. Bob lewat juga. Teriak-teriakan dia, wah coy. Akhirnya gue berhenti. Gue berhenti lah, orang depan juga udah gak ada siapa-siapa gue, ya kan. Gue berhenti juga. Akhirnya Bob berhenti. Mundurin tuh, ke motor gue mundurin. Tapi gue matiin, gue takut kagak bisa hidup lagi kan. Masih kondisinya sob. Matiin dulu motor lo, kata dia, motor gue mati nih, gini. Ntar gak bisa hidup Bob. Pokoknya tuh di situ udah ada egois lah, maksudnya nyelamatin diri sendiri karena gue takut. Pengen buru-buru lah ya. Gue pengen lewat karena gue ngeri nih. Gue perasaan gue udah gak enak, muka kok kayak iya ditimpukin batu es kecil-kecil gitu. Tapi tangan gue nggak dingin. Wah ini udah aneh-aneh nih, gue bilang. Bob buruan lu, udah stut. Gue bilang gitu kan. Pak udah stut Pak. Enggak udah. Ternyata selaannya hilang tuh motor. Iya. Jadi nggak tahu gimana ngoper, selaannya jatuh, mati kan. Gitu jadi udah mau ngomong gue berhenti dong. Akhirnya matiin, cok. Standarin, tutupin keran sama itu oli. Nyari selaan itu. Gelap banget dong. Gelap banget. Senterin gak ketemu. Nah begitu. Jadi posisi gue nunduk nih, ini apa? Tebing. Batu. Batu. Gue inget ini batu. Jalur kan begini doang, dua kecil ya. Kanan tuh, ya mungkin jurang kali apa-apaan gue nggak berani nyentrek sono kan. Gue nyari di pinggir-pinggir batu gitu. Nah Bob posisinya lagi nggak tahu ngapain handphonenya gitu, apa ngabarin anak-anak bagaimana nggak ada sinyal kan. Empal sama ngondek-ngondek juga, senterin udah situ cuy. Nah begitu gue posisi nyenter gini, gue giniin dong. Gue ngeliat apa? Ini yang apa kayak kalau di film Bigfoot kali ya? Iya. Bulu. Buset. Bulunya nempel sama ini, sama aspal. Sama aspal nempel sama. Gue nyenter kaki doang tuh. Jadi bulu hitam gitu gue nyenter kakinya doang. Bukan rumput ya? Bukan, hitam gitu tuh. Kayak mau apa sih? Monyet kali ya. Dua gitu kakinya. Iya dua gini, ngapak gini. Cuma ketutup bulu semua. Gede dong, gede banget. Ini segede meja nih. Iya. Langsung nih sambil gue benerin ya. Melimpet. Segede meja gue senterin gini kan. Gue nggak berani ngomong tuh sama Bob kan. Gue nggak berani gitu juga kan. Gue duduk aja.
ada nggak cuy ketemu nggak? Pegang-pegang kakinya tadi itu ya. Kagak, untung gue cuma gini doang kan. Tapi kalau gue senterin gede banget dong, segini tapaknya nih kakinya. Semeja ini. Iya, Buset, bener-bener dua gede. itu ya. Dua gini, gede banget. Gue nggak berani nengok ke atas kan. Udah habis itu handphone tetap gue centerin tuh ke deket itu, empal ngotek-ngotek apa gitu. Iya. Terus gue bilang, Pal, lu ngeliat gak? Ngeliat apaan sih? Gitu. Itu yang deket kiri gua. Pakai nanya lagi di TKP. Gue ngeri apa ya? ngeri dicekak apa di apa kan? Gue takut. Ya, pokoknya kita takut bareng-bareng lah ya. Pokoknya ya, Gitu. gue di situ gue bilang gini sama dia. Gue nih kalau ketemu penjahat, gue nggak ada takutnya dah. Gue bilang. Tapi kalau yang ini gue takut. Gue bilang gue takut banget nih. Gue bilang gitu. Gue ngomong gitu tuh ke Empal. Terus baru dia bilang, Iya. lu ngeliat juga ya cuy? Iya Pal, ini sebelah gua bilang. Lu nggak ada lampu jalan tuh waktu itu? Kagak ada lah di gunung. Berarti Gunung Selamat. Kalau lu nggak percaya boleh lewat lagi deh tuh. lu berarti yang mau ke Batu Raden ya? Pokoknya tembus-tembus Randu Dongkal terus Pekalongan kalau nggak salah deh. Pantura lagi tembusnya itu. Cahaya center lu doang yang kecil nih. Gue bawa iPhone lama, iPhone 5 kalau nggak salah deh. Ya kan cahayanya gitu doang. Iya dari situ doang, nggak ada yang dari lain gitu. Kagak ada. Gila. Gelap belum gelap itu gue mulai itu dingin semua tuh tiba-tiba dingin tapi kan gue positif dingin Emang di gunung kan gue mikirnya tapi dinginnya beda dong jadi kayak anyep jadi lu kayak beku jadi lu kayak ini ember nih di sinus batu kasih air jadi tangan lu kayak dicelupin ya dinginnya bener yang kayak kena biang es udah mau hidup tangan gue ya nah ternyata posisi dia tuh bener di sebelah kita di deket tebing itu tuh yang berbulu itu kan paling mana Pak lu baca ayat kursi gitu. Gue baca tuh di sini gue baca ayat kursi 2 kali gitu. Sambil kagak hilang dong. Nggak hilang. Terus si Bob mana? Si Bob masih di situ berdiri. Masih nganun HP ya, aja. Gituin HP sama ini. Akhirnya ternyata dia ngeliat juga kayaknya deh. Kayaknya. Tapi gue boleh nanya. Akhirnya kita nunduk bareng di bawah motor. Pokoknya nunduk baru posisi nunduk nggak boleh nangkak deh. Nunduk. Terus gue nyenter lagi ke kiri. Nggak ada tuh yang posisi itu nggak ada dia bulu apa kaki itu nggak ada. Lu penasaran ya, lu senterin lagi. Terus gue ini lagi ada bungkusan apa ya gue lupa plastik gitulah kecil gitu. Celana di situ ternyata. Oh keinjak sama dia. Kayaknya kali ya di kepingin kali ya. Iseng ya. Aduh neneng wae. Ya tuh ketemu selan kan. Nancepin apa di baut kencengin Islah nyala lagi. Iya. Nah posisi udah pada naik motor, gue ditinggal sama dia berdua. Belakang lagi lu. Karena gue ini kan apa ngerapin helm sama iniin jaket. Lurusin jaket lah, jaket udah gue tutup. Cuma gue ngelurusin jaket. Dia udah jalan berdua, itu gue ngeliat gelas bandrong. Wah itu yang tadi si Bigfoot tadi. Iya, wah itu gila sih itu. Berarti dia nungguin lagi di depan lu ya? Ada satu bentuknya beda-beda dong waktu itu malam itu. Iya tapi yang paling itu sih yang gede itu dan gue nggak lihat mukanya kayak apa matanya juga nggak ada kayak apa jadi berbentuk sosok aja gitu tinggi kayak kerak gitu ya gede, iya kayak monyet King Kong semua buluan mukanya buluannya tapi pokoknya gue nggak bisa gambarin muka nggak bisa ngeliat mukanya cuma ngeliat itu ininya kukunya panjang gede-gede gitu nyata bener-bener kayak nyata banget terus gue baca ayat kursi gue baca 2 kali udah gue naik terus gue sambil duduk motor gue oh lu belum jalan motor lu itu ih si anjing belum jalan gue pikir nih agak belum jalan gue kabur situ lari itu kalau gitu gue sempet kepikiran gitu ih gue lari dah gue mikir gue lari kemana ya terus langsung gue berpikir sehat tuh di situ gue mikir oh ini kali ini yang nyebabin orang meninggal gue mikirnya gitu kan orang ketakutan jadi masuk jurang gue mikir gitu tuh ayo gue tenang gue udah pokoknya gue tenang dia nggak gerak tuh ya dia nggak gerak diem aja matung diem aja ininya juga nggak kayak gini nggak udah diem aja gitu diem arah ke gua tuh arah ke kita lah pada saat itu dia gitu doang terus yang 2 lagi ini apa perempuan putih nggak putih ya maksudnya sama gelap juga nggak kelihatan kan nggak kelihatan tahu gua ngeliat rambut gua ngeliat rambutnya panjang gua ngeliat rambutnya rambutnya panjang tapi posisinya nggak segede dia ini nih nggak segede yang berbulu itu gede banget bener-bener gede gue antara gimana ya pohon kali yang lu lihat sih nggak ada pohon nggak ada pohon pinggirnya ini kan ini kan batuan gitu oh iya pohonnya ada di kanan dia di kiri iya begitu tuh ke jurang itu nah ini kiri ini nggak ada udah nggak ada lagi batu gitu sampai atas gitu udah gue naik habis baca itu gue nggak berani nengok udah gue lurus aja gitu tuh
jalan nih kita, udah jauh nih bawa empal kan, tapi ketemu memang pelan kita waktu itu kan cuma 20-30 lah, takut kan, gak boleh ngebut gua, takut jurang, Bener. kagak ada yang lewat sama sekali, satu pun gak ada yang lewat. Nah 10 menitan lah riding tuh, udah rada turun gitu kan. Lama juga 10 menit. Iya 10 menitan riding tuh. Terus gue ngeliat ini, kita ngeliat ada lampu warung, nih lampu kuning begini nih di pinggiran. Terus gue bilang beli teh hangat dulu yuk, gue takut masuk angin, beli teh hangat gitu kan. Buka warungnya masih? Iya buka, berhenti nih kita bertiga, berhenti situ, pesen nih biasa kan. Bapak-bapak yang jaga sendirian, pakai baju batik, sarung digulung gitu, tidur di balai-balaian dalam itu. Jadi warungnya warung kecil. Jadi ini barnya nih, maksudnya buat nyajin kopinya. Di dalamnya ada kayak balai lagi buat dia rebahan. Buat tidur ya. Buat teriak-teriakan, Pak gitu. Bangun biasa kayak orang normal gitu bangun. Tapi nggak ngomong. Nggak ngomong beli apa deh, nggak ngomong. Terus bangun gitu doang, gulung. Gue pikir ngantuk kan, bapaknya langsung ngantuk kan. 1:30 kalau nggak salah, dia udah 1:30 tuh habis mogok gitu, 11:30 pokoknya lama, ya 1:30 lah posisi di situ. Terus si Got teh hangat, Bob kopi hitam, empal kopi hitam, si Bob teh hangat sama gua berdua. Pak teh hangat 2 sama kopi hitam 1, nggak nyaut juga, dia dibikinin. Gue minum. Tapi dia ngeliat lo, enggak apa nunduk aja? Nggak begitu ngeliatin. Oh, ngeliat sekilas gitu. Gitu doang, langsung dia mundur, gulung sarung, terus dia megang rencengan minuman itu. Iya. Pak teh hangatnya 2 sama kopi hitamnya 1 Pak, gitu. Gue yang pesen nih, dia berdua, mungkin gitu kan, goleran kan, goleran di balai depan tuh, gue pesen udah dulu. Nah udah jadi, teh gelas biasa lah, yang segini nih, teh panas. Jadi gue minum sampai habis tuh. Nah, habis kita minum, terus udah nih setengah jaman lah, lanjut lagi yuk kita tungguin kali di bawah gitu kan. Udah arah mau turun tuh turunan. Iya udah mau arah turun ke bawah. Iya lanjut. Udah tuh begitu mau lanjut, bayar kan gua. Lu megang cash nih cuy. Maaf belum lagi ya. Ya terus. Lu bawa megang cash nggak? Ada. Gua bayar tuh. Berapa Pak gitu. Iya. Itu nyaut. Pasti bilang duit itu nyaut. 12.000 Mas gitu. Oh iya Pak gitu, 12.000. Gua kasih 15 kan. Iya, pas. Pak kembaliannya nggak usah gitu kan. Matur suwun kata bapak itu kan, bahasa Jawa. Oh iya Pak gitu. Nah habis itu gue tetap nggak ada ngeliat ada orang yang lewat. Nggak ada lah, pokoknya nggak ada yang orang lewat. Udah gue bayar, gue udah kasih, jalan lagi nih kita nih. Ya lah baru berapa ini ngadat lagi motor. Nggak jauh lah, nggak ada sekilo lah, paling 400 meter dari kita beli itu. Mati lagi motornya empal. Tapi udah posisi udah agak di bawah tuh, udah agak ini, ada supir truk. Oh ada orang lain ya? Ya truk-truk pada ngumpul nih 3 truk. Berhenti ya? Gue liat 3 truk ya. Istirahat. Gue minjem tang ke dia kan. Mas minta tolong gitu, ada tang gak gitu. Mau kemana Mas? Mau ke Jakarta gitu. Oh jam segini gitu. Lewat atas kata supirnya kan. Iya Mas mau lewat mana lagi? Barusan aja lewat atas. Iya gitu. Tapi tadi ngopi dulu. Hah? Ngopi kata dia. Ngopi di mana kata dia? Nah itu di belakang, di atas gitu. Nggak jauh kok dari sini gitu. Kita habis ngeteh, kan dia ada ngopi kan di warung yang itu, truk itu kan. Mas kata dia, saya ini tahunan lewat sini, kata supir truknya kan. Saya tinggal di Jakarta kata dia. Tapi saya tahunan lewat jalur ini gitu. Memang jarang sih lewat sini, tapi semenjak Comal itu rubuh, kita lewatnya sini terus kata dia. Di sepanjang jalur ini dari bawah naik sampai turun, warungnya ini doang tempat pangkalan kita, truk ya, anak-anak truk pada ngumpul gitu. Ya mungkin baru kali Pak itu berbuka warungnya gitu. Yang jual kayak gimana orangnya gitu. Ya, biasa bapak-bapak sarungan, dia nyebut pakai baju batik ya coklat gitu. Oh dia tahu juga. Iya si supir itu. Loh ya iya Pak, loh itu ada kan warungnya, gue bilang gitu kan. Jadi gini Mas kata dia gitu, itu iya percaya nggak percaya kata dia. Dulu itu ada orang yang begitu-begitulah di Gunung Slamet itu. Dia bilang gitu-gitu ngapain? Ya semedi lah apa gitu kali kan. Katanya hilang, nggak ketemu. Ciri-cirinya itu orangnya terakhir terlihat tuh itu gitu. Terus gue langsung masukin jari gue ke ini gue nih, lapakan gue. Lu mau lepehin?
Iya. Yang dua si Bob mempal nggak denger ya. Dia lagi Rokok kan lagi dibenerin motor. ya nggak denger lah pokoknya dia. Tahu gue lagi ngobrol sama supir truk kan. Anjay juga nih. Bener pak, bener pak. Iya mas gitu. Mas makan apa kata dia. Enggak saya ngeteh doang, teman saya ngopi gitu dia. Aduh, ya udah ntar kalau sampai bawah kalau ketemu musola apa sholat gitu, sholat subuh sekalian. Terus gimana ya pak ya kata dia. Saya ketelan lagi. Oh udah nggak apa-apa berdoa aja kata dia. Nggak apa-apa itu kata si bapak truknya kan. Sama saya mau nanya lagi deh pak. Sini rawan penjahat, gue bilang gitu kan. Iya. Wah, sini mah paling aman mas jalurnya. Tapi kalau udah lewat dari jam 10 nggak ada yang berani lewat kata supir truk. Pantesan sih. Lu bersebelah so iya banget ya. Itu yang nunjukin jalan siapa ya gue lupa deh. Pokoknya Bang Ipin ngikutin map aja. Oh enggak, ini gara-garanya kalau lewat Aji Barang atau apa gitu jalannya hancur. Oh. Nah itu feeling aja belah gunung itu, jalur itu kayaknya ngeraba aja anak nggak tahu jalan juga kayaknya itu dah. Pokoknya tembus-tembus Pekalongan ya itu. Udah tuh gue Indiana Jones. begitu diteriakin sama Empal, coy, woi lama banget lu. Ini bentar, gue ngobrol bentar. Kasih gue tangnya kan. Gue belum cerita ke dia berdua kan. Buruan pasang, ininya kendor ternyata apa? Kopling. Oh. Bisa ditarik kan, itunya nempelnya. Makanya mati-mati terus ya, nggak nyetut. Nyelonong. Iya, nyelonong motornya. Udah tuh gue masih yang pikiran, waduh yang gue minum apa gitu kan. Gak lama ada BSA lewat satu orang di belakang lu. Di belakang gua. Itu siapa? Berhenti anak Bandung. Oh, dia ngikut deh. Anak Bandung. Iya. Terus gua tanya, "Wah, gila lu berani banget sendiri?" Gua bilang gitu kan. Sama bang, apa? Gak punya polo. Iya, lewat itu jalannya rusak. Itu gua naik ke kanan aja ikut jalan ini. Ini lebih gila Tapi lagi. lu aman, dia nggak mau cerita. Belum berani ya? Pokoknya dia nggak mau cerita aja, dia nggak mau cerita. Gue juga nggak ceritain ke dia kan. Gimana gue nggak ceritain. Tapi feeling gue udah pasti sendiri. Anjing sendiri lu. Aneh. Nih, mantep. Jalur yang kalau buat gue tuh jalur Gunung Slamet itu tuh boleh dibilang apa ya? Terserem lah buat gue gitu. Buat selama gue naik motor gitu. Iya. Itu terserem yang buat gue yang. Ya lu dua momen ya. Wah itu gila sih momen Gunung Slamet itu. Kaki Bigfoot tuh selahan ditutupin sama dia. Iya, gue bilang Bigfoot ya kan. Segede banget. Gue baru itu tuh gue pikiran cuma nilai cerita-cerita daerah lah, maksudnya ada apa ya sosok Gundurwo ya orang Gundurwo. Tapi emang gue ngeliat, bener-bener gue ngeliat dan si Empal juga lihat gitu. Nggak tahu Bob ya sampai sekarang gue belum tanya tuh dia tuh. Belum nanya abis ini. Belum dia ngeliat apa enggak, tapi gue ngeliat, jelas gue ngeliat itu di Gunung Slamet itu. Terus udah kita kelar benerin di tempat truk itu, kita jalan lagi nih. Iya. Bangsa 2 kiloan lah posisi itu 3:30 kayaknya deh. Udah mulai ada ini ngelihat 1-2 rumah. Gak lama terus ketemu Indomaret. Nah, anak-anak tidur di situ ternyata. Nungguin. Ada Alel juga ikut juga kok itu. Itu ada berhenti tuh di Indomaret itu tuh. Tapi gue kagak cerita. Pada saat itu gue ngeliat ini, gue ngeliat itu nggak cerita karena. Istirahat lah pokoknya istirahat udah tidur. Bangun-bangun mau subuh lah udah mau subuh. Kita lanjut jalan lagi. Iya. Nama ininya ada pohon 2 gede gitu dong, pohon randu, pohon kapuk ya. Iya. Randu dongkal itu desa randu dongkal kita lewat. Begitu tikungan yang mau ke arah pohon itu, gua ngeliat doi lagi dong di situ. Si Gundurwo tadi. Iya, 2 tapi ini 2 kanan kiri gitu. Dua-duanya sama gedenya. 5 loh, gue inget. Iya 5:30 itu. Dulu itu setengah pohon di tingginya tuh. Kelihatan tuh jelas tuh pas gua habis nikung. Kan udah agak-agak terang jam 5 ya? Enggak, masih gelap. Masih gelap. 4:30 masih gelap itu. 4:30 masih gelap. 4:30 pokoknya gua habis ngeliat posisi 2 itu enggak lama lah berapa menitan gitu. Iya. Dengar suara ngaji-ngaji udah mau subuh kan. Iya. Akhirnya kita berhenti tuh di masjid waktu itu dekat Randu Dongkal itu. Gua sholat langsung. Karena gue kepikiran supir truk itu mungkin buat sterilin yang gue minum tadi kan. Nggak tahu apa itu tadi. Iya, akhirnya gue sholat. Gue ambil udhu, gue sholat. Kelar gue sholat, gue muntah-muntah dong. Keluar ya. Muntah-muntah gue. Beneran muntah. Iya, muntah gue muntah tuh si. Empal muntah juga. Bob nggak tahu gue nggak ngeliatin mungkin gue juga kali ya. Dia nggak sholat ya. Empal sholat, Bob sholat juga. Sholat juga. Pada sholat, Empal sama Bob sholat juga. Sholat tuh hampir semua anak waktu itu sholat di masjid itu. Terus gue mau habis kelar subuhan, baca doa bentar, gue keluar kan. Emang gue udah rasa nggak enak tuh, keluar lidah asin-asin gitu kan. Iya. Tapi nggak ngerasain mual gue. Jadi langsung nembak gitu aja. Langsung keluar aja. Begitu keluar masjid, gue mau pakai sepatu, langsung gue muntah.
berasa gue. Iya lah. Jadi gue inget banget tuh kejadian itu tuh yang buat gue yang wah gila sih, sampai kayak di film Susana, maksud gue lu makan sate yang jual setan gitu ya kan. Iya, apalah itu yang lu Iya, minum. yang gue minum apa gitu. Tapi memang ya boleh percaya nggak percaya sih ya maksudnya. Tapi gue ngalamin gitu loh yang anjing warung ternyata warungnya gak ada. Itu tadi yang cerita tadi lu maksudnya nyambung dari yang tadi si telepon itu ya. Iya itu pertama banget. Terus akhirnya tambah apa sih? Bakat lu tambah keluar itu ya. Iya, kayak dulu gue orang paling penakut sama kayak gitu-gituan gitu. Tapi setelah ya kayak gini deh, maksudnya ada gitu di rumah ada gitu. Nggak usah disebutin namanya. Iya pokoknya. Makanya dia itu jadi gini, mungkin kalau ahli-ahli supranatural gitu ya, orang-orang yang bisa lihat indigo apapun itu. Ki Bajra gitu misalnya. Jadi dia itu nggak bisa berpindah ke satu tempat sebenarnya. Si jinnya ini. Iya, pokoknya dia di situ aja lah gitu, nggak bisa kemana-mana gitu kan, dia di situ aja kan. Terus kadang-kadang gue suka diliatin, terus tapi nggak bisa sampai sekarang nggak bisa nggambarin dia apa gitu, mukanya gitu, kayak misalnya gue ngeliat ini hidungnya begini. Cuma lu ngeliat sosok aja iya, ya, sosok utuh ya. Yang duduk lah, yang tiba-tiba lewat lah, yang nyebrang-nyebrang lah gitu. Di ini lapangan terbang Pondok Cabe itu sering bro. Kalau lu lagi lewat situ. Itu anak-anak motor tuh sering digangguin tuh di jalan itu. Jadi mereka, ini kita jalan gini nih. Jadi kalau dari jauh kayak orang nyebrang gini. Jadi nyebrang itu bukan begini. Tapi maju ke kita. Tapi iya nyamperin kita gitu. Itu kalau ada yang pernah ngerasain tuh. Jadi itu tuh yang suka nyebabin kecelakaan tuh. Benar. Nah kalau istilah ininya secara ilmiahnya kita kekurangan oksigen di otak. Jadi kita berhalusinasi lah gitu kalau istilah ilmiahnya. Medis, tapi kalau ininya supernaturalnya ya itu yang suka gangguin itu. Gue 2 kali pernah di situ. Kan waktu itu kalau nggak salah anak Vespa ada yang kena deh, meninggal kan di tengah lapangan terbang itu. Jadi yang sesudah pom bensin. Iya di situ kejadian. Gua itu jelas tuh itu perempuan juga. Itu jalan gitu, jalan pelan, tiba-tiba kayak langsung wuk kayak langsung gitu. Pengen ke deket lu ya. Itu tuh. Terus kemarin gue belum lama touring ke Jogja. Oh itu yang lu touring 3 negara itu ya? Iya. Jadi Dendels, kalau ada yang pernah tahu Dendels. Jalur Dendels. Jalur Dendels, iya. Kan itu kan dijadwalinnya kemarin harusnya lewatnya siang tuh. Dong, lewatnya siang. Terus kondisi motor gua tuh nggak prima. Jadi lu bawa motor apa? Bawa setan kredit. Sportster? Iya. Oh iya, gue lihat. Jadi dari Cianjur mau ke Bandung itu si mekanik ini lupa pasangin filter karbu di selang bensinnya. Jadi kotoran dari tangki masuk tuh ke karbu. Itu awal mual masalah tuh. Di Bandung kuras segala macam pasang filter. Gue kehilangan 2 busi orisinil di situ di Bandung. Busi Harley yang asli mati kan, udah bisa pakai lagi. Gue pasang busi GL. Pasang busi GL kan. Ternyata tidak kuat kan itu kan. Cepet panas mati. kan, cepet mati kan. Nggak ada lagi kan di situ posisi kita harus jalan terus, riding terus. Berangkat dari Bandung jam 8:30 malam arah ke Tasik. Iya. Itu gangguan-gangguan yang paling parah tuh dari Nagrek. Gue udah mulai aneh-aneh tuh dari Nagrek jam 12:30 dari Nagrek tuh arah ke Tasik tuh. Itu yang itu banyak banget dong. Sepanjang jalan tuh banyak banget tuh di atas gitu yang tapi itu gitu. Film banget tuh, film banget tuh. Gitu iya bentuknya yang pocong lah, yang kuntilanak lah, apalah orang bilangnya gitu ya. Tapi kan gue cuma ngeliat putih gitu doang. Tapi kayak apa ya, kayak buah. Nangka kali dia dibungkus karung. Kayak buah-buahan. Jadi pada itu di nangka cuy, bukan ya? Bukan, kagak ada buah-buahan di gunung. Ini kayak di tebing itu. Nempel lah ini. Ya itu ya gue balik lagi ilmiah aja lah. Udah capek nih. Kurangan oksigen ya udah gur. Sampai dia tuh di Tasik. Ternyata nih si Adit nih ketuanya trip itu udah nyewain hotel. Ya kan bayangan gua kan hotel ya, maksud gua hotel enak lah, hotel nih gitu, enak gua capek. Hotel Jakarta enak. Begitu datang, lu lewatin hotel-hotel gedung di Tasik tuh kan, yang mana hotel nih lama-lama habis dong. Iya. Lama-lama habis, dah
Lama-lama pasar, bangun-bangun, anjing, lost man. Lost man. Bapak yang tua gitu. Hotel-hotel melati ya. Iya, esek dah tuh. Tulisannya syariah. Tulisannya syariah. Masuk deh kita parkir tuh. Emang anak-anak berisik banget ya. Jam berapa sampai 2:30? Iya. Wah, ada Berapa pohon. orang lu? Kemarin? 8 apa 9 Pak gua sih 8 ya 8 orang. Ada pohon sukun gede banget di parkiran belakang itu, pohon sukun itu. Begitu gue nyetandarin motor, gue ngeliat lagi dong di situ. Pohon sukun. Pocong tapi itu jelas tuh kalau itu. Belum di bawahnya. Mungkin kali keberisikan kali ya. Di bawahnya apa di ngantung dikit? Di bawah ini pohon. Ya udah di depan gini. Oh. Berdiri gitu. Ya putih gitu doang. Apalagi kalau bukan gitu kan. Welcome tuh ya dia. Tapi feeling gue dia yang marah kayak kita wah Berisik gitu, ya? Berisik. Udah dong, gue udah buru-buru iketan motor gue bawa tas gue gemblok. Mau jalan nih, hotelnya bentuknya lorong gitu tuh ke belakang gitu. Jadi kamar. Begitu ya. Gue udah males tuh. Ya Allah, gue bilang hotel Kayak gini gini si Adit. Ini kita cuma transit doang ya, paling kita cuma tidur 3 jam. Paling kita cabut, sayang kalau kita hotel yang bagus-bagus. Iya dah, gue bilang, yang penting gue ngerebah. Sendiri-sendiri satu kamar, satu orang. Berdua. Oh berdua. Ada Tadi temennya. sendiri, gue kagak berani kan. Iya. Pokoknya gitu banget hotelnya. Iya kebayang itu gua. Iya, lorong. Ada yang madep sini, sama yang madep sini. Nah, gue dapet yang madep sini, depannya kebon. Ya. Tapi ada tembok sih, temboknya depannya kebon. Anjing, pohon gede-gede banget. Gue buka kamar udah kagak enak dah hawanya. Masuknya dari situ lagi lu ya? Iya. Dari yang tembok itu masuk. Iya. Ya. Gue bilang ini namanya doang syariah nih, udah pasti mesum kan. Iya. Begitu. Wah, udah nggak nih hotel maksiat nih dalam hati gue. Pasti banyak nih begini-begini aneh kan. Tapi yang parkir motor-motor lain banyak. Nggak ada, mobil. Oh, mobil ada. Oh, mobil iya. berapa lah, gue liat motor nggak ada, kita doang tuh. Udah gelap banget dah, hotel udah remeng-remeng gitu kan. Udah tuh. Resepsionis dulu dong. Iya udah dapet kunci semua Udah kan. dapet kunci. Sendiri-sendiri nih kamarnya. Wah kagak berani kan. Dulu sama gue aja, gue mau mekanik tuh, sama si Iya. Pepe. Gue mau lu aja, Pe. Apa bang, berdua kita bang. Ya udah berdua, gue bilang. Iya nggak bakal hamil lah. Udah gue niat gue biar ada yang nemenin. Iyalah, lagi Ngobrol sendiri-sendiri. gitu, Bang. Si kampret nih, begitu belum ganti baju masih pakai sepatu. Capek ya. Begitu buka pintu, Prok, gue ini kan bersih-bersih lah, Bersih dulu. ganti kolor. Dia tiba-tiba langsung ngorok. Lah, gue kayak sendiri nih, gue tidur sendiri, gue bilang.